Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan ujian online, yaitu penilaian akhir semester genap secara online melalui aplikasi Siakat. Yang harus dilakukan pertama kali adalah login pada aplikasi Siakat. Langkah loginnya sama seperti pada saat login untuk mengerjakan tugas. Setelah berhasil login, maka akan muncul menu baru seperti ini yang bertuliskan ujian online. Silakan klik menu ujian online sehingga muncul sub menu ujian. Silakan klik menu sub ujian. Apabila muncul statement seperti ini, berarti untuk sementara belum bisa melakukan ujian PAS secara online. Silakan melakukan pembayaran administrasi di bendahara atau konfirmasi administrasi dengan tim PAKS, yaitu kesiswaan dan BPPK. Bisa juga menghubungi Bapak Wahyu dengan WhatsApp yang tertera pada tampilan ini. Orang tua atau wali murid silakan mengkonfirmasi administrasi agar kalian dapat melakukan ujian online. Jadi intinya syarat untuk mengikuti ujian penilaian akhir semester genap secara online, kalian harus melakukan pembayaran atau melunasi pembayaran administrasi. Jika dirasa kalian masih keberatan untuk belum bisa melunasi administrasi, silakan orang tua atau wali murid untuk mengkonfirmasi tunggakan tersebut ke tim PAKS, yaitu kesiswaan dan BK. Atau bisa juga menghubungi Bapak Wahyu melalui WhatsApp ke nomor 081535332450. Silakan orang tua atau wali murid untuk mengkonfirmasi administrasi tersebut agar kalian dapat melakukan atau melaksanakan ujian PAS secara online. Ketika Bapak Wahyu sudah meng-ACC atau kalian sudah melunasi pembayaran, maka secara otomatis statement administrasi belum lunas ini akan berubah. Contoh, misalkan saya menggunakan akun yang lain seperti ini. Ketika diklik ujian online, kemudian klik submenu ujian, maka akan muncul statement seperti ini, berwarna hijau yang bertuliskan administrasi lunas. Silakan catat username dan password Anda, kemudian klik tombol mulai ujian. Jika muncul statement berwarna hijau ini, maka secara otomatis kalian bisa melanjutkan untuk mengerjakan ujian secara online. Jika belum muncul statement berwarna hijau seperti ini atau berwarna merah yang sebelumnya sudah saya jelaskan, silakan untuk melunasi administrasi. Atau jika belum bisa melunasi administrasi, silakan mengkonfirmasi terlebih dahulu ke Bapak Kesiswaan atau BPPK. Jika sudah berwarna hijau, catat username dan password.
kemudian klik tombol mulai ujian. Saya contohkan. Ya, silakan catat di selembar kertas, jangan sampai keliru dan juga jangan sampai salah. Ya, sama saja ya, keliru dan salah itu sama. Silakan catat username-nya seperti ini contoh. Kemudian password-nya silakan dicatat. Kemudian silakan klik mulai ujian. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan login dengan username dan password yang sudah kalian catat tadi. Silakan masukkan. Kalau seandainya kalian lupa mencatat, silakan kembali lagi ke menu aplikasi Siakap untuk melihat username dan password. Oke, saya coba. Saya masukkan username-nya, kemudian saya masukkan password-nya. Jadi silakan dimasukkan username dan dimasukkan password-nya. Jika sudah, silakan klik login. Maka sesaat akan muncul tampilan seperti ini. Silakan dicek terlebih dahulu data peserta. Apakah sudah sesuai atau belum antara nomor induk siswa dengan nama peserta dan jenis kelamin. Jika dirasa sudah sesuai, silakan lanjut untuk memilih ujian yang sesuai. Contoh saat ini misalkan memilih ujian bahasa Indonesia. Di sini tertera masukkan token. Tokennya adalah tertulis di sini WOMVWJ. Perlu saya jelaskan kembali bahwa token ini tidak selalu sama. Jadi token yang saat ini saya gunakan sebagai video tutorial belum tentu sama dengan yang nantinya akan kalian gunakan. Saya masukkan di sini. Ingat, huruf besar dan huruf kecil mempengaruhi. Jadi sesuaikan. W O M V W J. Jika sudah masukkan token, silakan klik submit. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan klik mulai ujian. Di sini yang harus diperhatikan, ketika kalian sudah mengklik mulai ujian, maka waktu hitungan mundur akan dimulai. Durasi waktu hitungan mundur akan dimulai. Sebagai contoh, saya klik mulai ujian. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada tampilan ini, jika diperhatikan, sisa waktu mengerjakan adalah 29 menit. Ini hanya sebagai contoh. Karena nanti durasi waktu untuk mengerjakan tidak selalu sama. Setiap siswa sama, tapi durasi mengerjakan setiap mapel belum tentu sama. Jadi untuk mengerjakan selalu perhatikan sisa waktu untuk mengerjakan. Baik, saya lanjutkan di sini. Jika kita perhatikan di sini ada sebuah soal, yaitu soal nomor 1. Di sini ada soalnya, silakan dibaca. Jika sudah, silakan pilih jawabannya. Di sini jika kita perhatikan ada 5 jawaban, yaitu A, B, C, D, E.
silakan pilih jawaban yang menurut kalian sesuai. Contoh, nah, misalkan saya memilih B, klik B. Kalau seandainya sudah terlanjur klik B, ingin ganti ke klik D, ya silakan diklik D. Kalau misalkan sudah terlanjur ingin kembali ke A, ya silakan klik A, dan seterusnya. Jika sudah memilih salah satu jawaban, silakan lanjut ke soal selanjutnya. Maka kalian akan lanjut ke soal nomor 2. Silakan pilih jawabannya lagi. Contoh misalkan saya C, memilih C. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Misalkan saya memilih A. Lanjut ke soal selanjutnya. Lanjut menjadi soal nomor 4. Silakan pilih, misalkan saya pilih D. Jika kalian ingin kembali ke soal sebelumnya, silakan klik soal sebelumnya. Dari soal nomor 4, kalian klik soal sebelumnya, maka kalian kembali ke soal nomor 3. Jika ingin loncat ke soal nomor 1, maka silakan klik menu daftar soal. Di sini ada soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, sampai dengan 20 soal. Ini hanya sekedar contoh. Oke, saya lanjutkan. Jika ingin langsung loncat ke soal nomor 1, klik di sini nomor 1. Maka kalian akan langsung ditujukan ke soal nomor 1. Misalkan saya ingin lanjut ke soal nomor 8, maka klik di sini angka 8. Maka kalian akan menuju ke langsung soal nomor 8. Baik, bisa diperhatikan. Jadi, jika angka-angka ini terblok warna biru, itu menandakan bahwa soal tersebut sudah kalian jawab. Namun apabila angka-angka itu masih berlatar belakang warna putih, maka soal-soal nomor itu masih belum kalian kerjakan atau masih belum kalian jawab. Contoh, misalkan saya lanjut ke soal nomor 14. Kemudian saya memilih pilihan B. Maka secara otomatis kalau kita perhatikan soal nomor 14 ini akan berlatar belakang warna biru, menandakan bahwa soal nomor 14 ini sudah dijawab. Jadi untuk meneliti nomor-nomor mana saja yang sudah dijawab atau yang belum, ciri-cirinya adalah kalau berlatar belakang biru maka nomor soal itu sudah dijawab. Apabila berlatar belakang warna putih maka nomor itu masih belum dijawab. Ya, contoh misalkan saya lanjut ke soal nomor 20, kemudian soal nomor selanjutnya ada soal isai. Jika ada soal isai, maka silakan ketikkan jawaban di sini. Jadi ada dua model soal, ada soal objektif, ada soal isai. Soal objektif itu adalah soal pilihan ganda, kalau soal isai itu adalah soal uraian. Jadi kalau misalkan masuk ke model soal isi, maka ketikkan jawaban di sini apa? Misalkan jawabannya SMK Wali Songo 2 Empol. Misalkan. Ya. Jika sudah, lanjut ke soal selanjutnya. Maka akan tertuju ke soal nomor 22. Jadi kalau soal nomor isi tadi sudah dijawab, maka dia akan berlatar belakang warna biru. Misalkan saya lanjut ke soal nomor 22. Misalkan jawabannya soal uraian misalkan Jalan Cempaka Putih. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah selesai, silakan klik selesai. Kalau seandainya klik selesai ini belum aktif, itu menandakan kalian masih belum bisa mengklik selesai. Kenapa? Karena durasi waktu yang disediakan masih
panjang. Jadi menu klik selesai ini akan aktif setelah sisa waktu tinggal 15 menit atau 10 menit, maka menu selesai ini akan aktif. Jika menu selesai ini aktif, silakan klik tombol selesai. Maka kalian akan menyelesaikan ujian PAS secara online untuk mapel yang barusan kalian pilih. Jika sudah, silakan logout. Ya, jika sudah klik selesai, kemudian pastikan di situ nanti ada pernyataan ya dan tidak, silakan dibaca betul, kemudian silakan klik menu untuk selesai. Setelah selesai, silakan logout. Jika ingin mengerjakan mapel yang berikutnya, silakan login kembali, kemudian pilih mapel yang belum kalian kerjakan. Misalkan dalam satu hari itu ada 2 mata pelajaran yang diujikan. Contoh, misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran matematika diujikan pada hari Senin tanggal 11 Mei misalkan. Jadi kalian akan diberikan waktu durasi untuk mengerjakan, ya, perhatikan, kalian diberikan waktu atau kesempatan untuk mulai mengerjakan pukul 8 sampai dengan pukul 3 sore misalkan. Jadi kalian diberi kesempatan mengerjakan ujian mulai pukul 8 sampai dengan pukul 3 sore. Kalau seandainya kalian mengerjakan mulai pukul 9, is okay, tidak masalah. Kalau seandainya kalian mengerjakan mulai pukul 8.15, is okay, juga tidak masalah. Contoh misalkan, kalian mulai mengerjakan pukul 9.30, setengah 10. Begitu kalian mulai mengerjakan pukul 9.30, maka durasi waktu mengerjakan adalah 1 jam. Misalkan, maka pukul 9.30 sampai dengan pukul 10.30 itu adalah waktu selesai mengerjakan. Kalau seandainya saya mulai mengerjakannya pukul 12, berarti durasi selesai mengerjakannya adalah pukul 13.00 atau pukul 1. Jadi intinya kalian diberikan kesempatan mulai pukul 8 sampai dengan pukul 15.00. Kalian mau mengerjakan mulai pukul 8, boleh. Kalian mau mengerjakan pukul 8.15, boleh. 8.10, boleh. Yang penting durasi mengerjakannya untuk setiap mapel adalah 1 jam 60 menit. Baik, saya rasa cukup demikian. Terima kasih. Kalau seandainya nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui Bapak Ibu Wali kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.